Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Shalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran dari kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang merupakan syarah atau penjelasan dari kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Qala syarih rahimahullahu taala, syarih yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, qaluhu innahu la yustaghathu bi zahiru hadhihi al-jumlati an-nafyu mutlaqan. Perkataan Nabi, jangan beristighatsah kepadaku. Jangan kalian beristighatsah kepadaku. Zahir dari perkataan ini adalah pelarangan istighatsah kepada Nabi secara mutlak. Wa yuhtamalu anna al-murada la yustaghatsu bihi fi hadhihi al-qadhiyyati al-muayyanati. Namun bisa jadi maknanya yang pertama adalah jangan beristighatsah kepadaku untuk kasus ini. Untuk kasus yang muayyanah, yang tertentu ini. Fa'alal awwali, maka untuk kemungkinan makna yang pertama ini, atau kemungkinan makna yang pertama yaitu pelarang secara mutlak, yakunu nafyul istighatsati. Yakunu nafyul istighatsati min babi saddid dzara'i. Maka pelarangan di situ dalam rangka untuk saddud dzari'ah. Wa ta'addubi fil lafzi, dan juga melatih adab para sahabat dalam menggunakan lafaz. Walaupun beristighatsah kepada Nabi dalam perkara yang Nabi mampu tidak terlarang. Tapi alangkah baiknya istighatsah kepada Allah sebagai adab kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Walaysa min babil hukmi bil umum. Namun bukan dalam rangka untuk menghukumi secara umum bahwasanya istighatsah enggak boleh kepada makhluk, bukan. Karena kita sudah tahu ya ada rincian tentang masalah istighatsah. Ada istighatsah yang dibolehkan kepada makhluk kalau makhluknya masih hidup dan dia hadir, dia ada, kemudian dia mampu, dan dalam perkara yang dimampui oleh makhluk, perkara yang bukan khusus bagi Allah. Ada 4 syarat. Nah, maka pelarangan Nabi di atas, la yustaghatsu bi, ini bukan pelarangan secara umum, tapi dalam rangka saddud dzari'ah, menutup celah kepada keburukan, atau dalam rangka ta'adub, ya, beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna nafyal istighatsati bir Rasul sallallahu alaihi wasallam laisa ala itlaqihi. Karena larangan istighatsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak secara mutlak. Bal tajuzul istighatsatu bihi fi ma yaqdiru alaihi. Namun boleh beristighatsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara-perkara yang beliau mampu. Dan juga dalam keadaan beliau masih hidup. Dan dalam keadaan beliau ada di hadapan, dan dalam perkara yang bukan khusus bagi Allah. Amma idza qulna, adapun kalau kita maknai dengan makna yang kedua, yaitu makna yang kedua adalah la yustaghatsu bihi fi hadhil qadhiyyah muayyanah. Jangan istighatsah kepada Nabi dalam perkara itu saja. Itu dalam perkara meminta tolong untuk mengingkari seorang munafik. Yang hadisnya sudah kita baca kemarin ya. Inna nafya a'idun ilal qadiyatil muayyanati
allati istaghathu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam minha. Namun larangan ini itu kembali kepada kasus yang tertentu, yang spesifik, yang sedang dimintai pertolongan oleh para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu yakunu 'alal haqiqati. Ya, maka larangan ini larangannya hakiki. Ai 'alan nafil hakiki, larangannya hakiki. Ai la yustaghathu bi fi mithli hadhil qadiyati. Sehingga maknanya adalah jangan beristighatsah kepadaku, jangan minta tolong kepadaku dalam perkara yang semisal ini. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yu'amil munafiqina muamalatal muslimina. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bermuamalah kepada orang-orang munafik sebagaimana muamalah beliau kepada orang-orang muslimin. Karena orang-orang munafik menampakkan diri sebagai seorang muslim. Wala yumkinuhu hasbal hukmi. Wala yumkinuhu hasbul hukmi al-zahiri lil munafiqina. Dan tidak mungkin bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menegakkan hukum secara zahir kepada orang-orang munafikin, ayantaqima min hadhil munafiqi intiqaman zahiran, untuk membalas perbuatan buruk dia dengan pembalasan yang lahiriah, yang nyata. Itu orang munafik yang suka mengganggu orang mukmin. Nabi tidak mungkin untuk memberikan hukuman. Idh inna munafiqina yastatiruna. Karena orang-orang munafikin mereka menyembunyikan kekufuran mereka. Wa ala hadza fala yustaghathu litakhallusi minal munafiqina illa billah. Maka jangan meminta tolong untuk melawan orang munafikin, untuk menghukum orang munafikin dan terbebas dari gangguannya kecuali kepada Allah, minta tolongnya. Ya, orang-orang munafikin yang mereka sebetulnya benci kepada Islam, tapi menampakkan diri sebagai Muslim, ini sulit untuk dihukum. Ya. Jadi mereka biasa melontarkan pernyataan-pernyataan, sindiran-sindiran, pernyataan nyinyir kepada kaum muslimin, ya, yang memang tidak sampai mencela secara terang-terangan, tapi nyinyir, tapi ngompori gitu ya, gembosi. Tentu yang seperti ini sulit untuk dihukum. Ya. Kalau dihukum apa? Karena apa? Karena nyinyir. Tidak ada hukuman ta'zir untuk perbuatan nyinyir. Tidak ada hukuman ta'zir untuk perbuatan nyindir. Nggak ada. Ya, kecuali kalau dia sudah melakukan pengangkatan senjata melawan kaum muslimin, atau terang-terangan membuka rahasia kaum muslimin kepada orang kafir, atau terang-terangan mencela Allah, mencela Rasulullah, mencela Islam, nah, ini baru bisa dihukum. Tapi kalau nyinyir, ngembosi, nah, ini sulit. Ya, sulit untuk dihukum. Nah, maka kata Nabi, jangan minta tolong kepada saya untuk lepas dari mereka. Ya, karena saya tidak bisa melakukan apa-apa. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penjelasan dari hadis la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billahi. Jangan beristighatsah kepadaku, namun beristighatsahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kita kembali ke matan. Fihi masailu. Dalam bab ini ada beberapa masail. Al-ula yang pertama, anna atfad du'ai 'alal istighatsati
min atfil ammi 'alal khasi. Digandengkannya doa dengan istighotsah ini bentuk menggandengkan sesuatu yang umum kepada yang khusus. Karena istighotsah termasuk doa, maka doa lebih umum. Nah, tapi ketika di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membuat judul bab minasyirki an yastaghitsa bi ghairillahi aw yad'uwa ghairahu. Ya di sini bab minasyirki an yastaghitsa bi ghairillahi aw yad'uwa ghairahu. Bab termasuk kesyirikan beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Disebutkan istighatsah dan doa. Padahal istighatsah termasuk doa. Nah, maka di sini atful am alal khas, menggandengkan yang umum kepada yang khusus. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, yakni haitsu qala fi tarjamati bab minasyirki an yastaghitsa bi ghairillahi aw yad'u ghairuhu. Wa wajhu dzalika anal istighatsata talabu izalati syiddati. Karena istighatsah itu adalah meminta dihilangkannya kondisi genting. Wa du'a'u talabu dzalika wa ghairuhu. Sedangkan doa itu meminta untuk dihilangkan kondisi genting atau meminta yang lain. Jadi doa itu umum. Idzan al-istighatsatu nau'un minad du'a. Maka istighatsah itu salah satu jenis doa. Wa du'a'u ammu. Dan doa itu lebih umum. Bahwa min babi atfil am alal khas. Makanya termasuk menggandengkan yang umum kepada yang khusus. Wa hadza sa'ighun fil lughatil arabiyyah. Dan ini biasa. Ini boleh dalam bahasa Arab. Ini bukan termasuk ketidakfasihan, ya, bukan termasuk lahan. Tapi ini bahkan adalah kefasihan. Ini balaghah. Contohnya dalam Al-Quran, bahwa kaqaulihi ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Wahai orang yang beriman, rukuklah kepada Allah, sujudlah kepada Allah, dan beribadalah kepada Allah. Padahal rukuk dan sujud termasuk ibadah. Tapi Allah gandengkan rukuk dan sujud dengan ibadah wa'budu. Nah, ini bentuk atful am alal khas, menggandengkan yang umum dengan yang khusus. Surat Al-Hajj ayat 77. Kemudian masail yang kedua, ats-tsaniyah tafsiru qaulihi. Dalam bab ini ada pembahasan tafsir dari firman Allah Ta'ala, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Silakan dibaca. Ummu Maryam. Nah, Ustaz. As-saniyatu tafsiru qawlihi wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Al-khitabu fi hadhil ayati lin-nabi sallallahu alaihi wasallam khosatan bidalilil ayati allati qablaha. Qala ta'ala wa an aqim wajhaka lid-dini hanifan wa la takunanna minal musyrikin. Surat Yunus. Surat Yunus. Fa Lanjut in Ustaz. qila. Wa in qila kaifa yanhahullahu an amri la yumkinu Amrin. an amrin la yumkinu ay yaqi'a minhu Yaqa'a. syar'an. Oh, yaqi'a minhu syar'an. Ajibu Ujibu. ujibu innal gharda huwa tandidu bi man fa'ala dzalika ka'annahu yaqulu la tas'aluka hadhihi La tori tasluk. oh la
tasluk hadhihi tariqa allati salakaha ahlud dolali wa in kana rasulu la yumkinu ay apa tadi yaqa'a minhu dzalika syar'an. Nah, asaniya qauluhu tafsiru qaulihi wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Tafsir tentang firman Allah Ta'ala, janganlah engkau berdoa kepada selain Allah, yang mana selain Allah itu nggak bisa memberikan manfaat kepadamu dan nggak bisa memberikan mudarat. Al-khitabu fi hadhil ayati lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khasatan. Yang menjadi lawan bicara, yang diajak bicara oleh Allah di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi la tad'u. Tad'u di sini engkau, jangan engkau berdoa. Engkaunya adalah Rasulullah. La yanfa'uka, ka-nya di sini Rasulullah. Yadurruka, ka-nya di sini Rasulullah. Bidalil ayatil lati qablaha, sebagaimana ayat sebelumnya. Ya, surat Yunus ayat 105 Allah Ta'ala katakan, wa aqim wajhaka lid-dini hanifa. Wahai Rasulullah, palingkanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Wala takunanna minal musyrikin, dan jangan engkau menjadi orang yang musyrik. Nah, di sini wajhaka, ini ka-nya di sini siapa? Ka-nya Rasulullah, bukan yang lain. Maka di ayat ini surat Yunus 106, nah tadi ya ini tad'unya juga Rasulullah. Yanfa'uka, ka-nya juga Rasulullah. Fa in qila, kalau ada orang mengatakan kaifa yanhahullahu an amrin la yumkinu an yaqa'a minhu syar'an. Bagaimana mungkin Allah melarang sesuatu yang tidak mungkin terjadi secara syar'i? Artinya nggak mungkin Rasulullah itu berdoa kepada selain Allah, nggak mungkin. Tapi kenapa Allah melarang? Seolah-olah itu perkara yang mungkin. Maka ujibu, saya jawab, innal gharda huwa at-tandidu biman fa'ala dzalika. Tujuannya adalah untuk tandid, ya, untuk menjadi pembanding, terhadap orang-orang yang melakukan itu. Katanya lihat, kalau Rasulullah nggak mungkin, tapi ada orang yang melakukan gitu. Jadi Rasul dibandingkan dengan orang yang melakukan hal itu. Jadi kalau Rasulullah saja, andaikan beliau melakukannya itu akan dosa, ya, akan menyebabkan beliau termasuk orang yang khasirin, yang merugi, apalagi yang bukan beliau. Jadi untuk sebagai pembanding. Karena yaqulu, sebagaimana kalau ada orang mengatakan, la tasluk hadhihi tariqa allati salakaha ahlud dolali. Wahai Rasulullah, jangan engkau jalani jalan ini yang biasanya dijalani oleh orang sesat. Wa in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yumkinu an yaqa'a minhu dzalika syar'an. Walaupun memang Rasulullah tidak mungkin menjalani jalan itu. Nah, tapi untuk menjadi pembanding, bahwasanya andaikan Rasulullah saja menjalani jalan ini, beliau akan sesat. Apalagi yang bukan Rasulullah. Ya, kemudian as-salitsatu, silakan dibaca. Ummu Zuhri. Izin keluar. Ya, as-salitsatu, masail yang ketiga, anna hadza huwa asyirkul akbar. Bahwasanya berdoa kepada selain Allah atau istighatsah kepada selain Allah adalah syirik akbar. Yukhadhu min qaulihi ta'ala, ini diambil dari firman Allah Ta'ala, fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin.
Kalau engkau lakukan itu, maka engkau termasuk orang yang zalim. Mudhafan ila qauli ta'ala, yang mana nih bisa dimaknai, bisa dipahami kalau kita melihat firman Allah Ta'ala, inna syirka la dzulmun azim. Bahwasanya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Jadi zalimin di sini artinya musyrikin. Berdasarkan surat Luqman ayat ke-13. Jadi zalimin dalam surat Yunus di atas maksudnya musyrikin. Kalau kita bandingkan, kalau kita lihat surat Luqman ayat ke-13. Nah, kalau pelakunya disebut musyrikin, berarti perbuatannya termasuk syirik akbar. Berdoa atau beristighatsah kepada selain Allah. Kemudian ar-rabi'ah yang keempat, anna aslahan nasi law fa'alahu irda'an li ghairihi sara minadh dhalimin. Bahwasanya orang yang paling saleh andaikan melakukan istighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah untuk mencari ridha orang lain, maka dia pun menjadi orang yang zalim, orang yang musyrik. Maksudnya Rasulullah. Andaikan Rasulullah melakukan itu, maka beliau menjadi orang yang musyrik. Karena beliau adalah orang yang paling saleh. Tukhadu min kaunil khitabi lirrasuli sallallahu alaihi wasallam wa huwa aslahun nas. Kesimpulan ini diambil dari khitab, bahwasanya khitab dari ayat di atas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah aslahun nas, orang yang paling saleh. Kalau fa'ala dzalika irda'an li ghairihi, shara minadh dhalimin. Kalau beliau lakukan itu untuk mencari ridha orang lain, ya untuk membuat orang lain senang kepadanya, maka beliau akan termasuk orang yang zalim. Hatta walau fa'alahu mujamalatan li insanin musyrikun. Andaikan Nabi lakukan itu untuk mujamalah, untuk bermanis muka saja, untuk basa-basi gitu. Tidak benar-benar berdoa atau istighotsah kepada selain Allah. Hanya formalitas basa-basi, tetap itu musyrikun. Fada'a sahiba qabrin irda'an lidzalika al-musyriki. Andaikan Nabi berdoa kepada penghuni kubur untuk membuat ridha orang musyrik, maka fa'innahu yakun musyrikan. Maka Nabi menjadi musyrik juga. Illa tajuzul muhabatu fi dinillahi. Karena tidak diperbolehkan muhabah, mengorbankan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak boleh mengorbankan agama Allah untuk eh, kemaslahatan dunia atau untuk mencari ridha manusia. Enggak boleh. Dilarang mudahanah. Mudahanah itu mengorbankan agama untuk kemaslahatan dunia atau untuk kemaslahatan sendiri. Yang dibolehkan adalah mudarah. Mudarah itu mengorbankan kemaslahatan sendiri untuk kepentingan agama. Berlemah lembut kepada orang yang sesat atau orang kafir, ya, mengorbankan kenyamanan diri, mengorbankan perasaan, tapi untuk kemaslahatan agama. Itu namanya mudarah. Ya, seperti kalau misalnya ada orang minum khamr, kita lewat, maka kita cuman nyapa aja, permisi gitu. Kita tidak ingkari. Ya, karena ini kalau kita ingkari ribut, yang ada malah kerusakan. Ya, kita ingkari lain kali. Ini namanya mudarah. Nah, tapi kalau ada orang mengadakan acara bid'ah gitu ya, kemudian kita nggak bisa ngingkari, malah kita ikut supaya kita dianggap toleran, ya supaya meraih ridho mereka, mujamalah, bermanis muka dan lain-lain. Ini namanya mudahanah, nggak boleh. Ya, karena ini untuk kemaslahatan diri. Ya, kemudian Ummu Zuhri al-Khamisah.
Al-khamisatu tafsirul ayatil lati ba'daha wa hiya qauluhu ta'ala wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Surat Al-An'am. Al-ayah فإذا كان لا يكشف ضر إلا الله وجب أن تكون La yakshifu. La yakshifu. لا يكشف الضر إلا الله وجب أن تكون العبادة له وحده والاستغاثة به وحده. Nah, masalah yang kelima, tafsirul ayatil lati ba'daha. Dalam bab ini ada penafsiran terhadap ayat yang setelahnya, yaitu firman Allah Ta'ala, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Andaikan Allah menimpakan kepadamu suatu bahaya, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah. Surat Al-An'am ayat ke-17. Wa idza kana la yakshifu ad-darra illallahu. Ketika tidak ada yang bisa menghilangkan bahaya kecuali Allah, wajib an takunal ibadatu lahu wahdahu. Maka wajib ibadah itu hanya untuk Allah semata. Wal istighatsatu bihi wahdahu. Dan wajib istighatsah hanya kepada Allah semata juga. Kemudian Ummu Maryam as-sadisah. Nah, Ustaz. As-sadisatu kaunu dzalika la yanfa'u fi dunya ma'a kaunihi kufran. Tu'khadhu min qawlihi ta'ala wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu falam yantafi' min du'aihi hadha fa khosirat dunya bidzalika wal akhirat wal akhirati Wal akhiratu. wal akhiratu bikufrihi. Nah, masalah yang keenam, kaunu dzalika la yanfa'u fid dunya ma'a kaunihi kufra. Berdoa kepada selain Allah atau istighatsah kepada selain Allah tidak bermanfaat di dunia, artinya enggak ngaruh. Tidak ada pengaruhnya apa-apa. Dan di sisi lain, orangnya kafir, yang melakukannya kafir. Jadi rugi dua kali, di dunia nggak dapat apa-apa, dan di akhirat dia kafir. Tukhadu min qawlihi ta'ala, ini diambil dari firman Allah Ta'ala. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Kalau Allah timpakan kepadamu bahaya, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah. Berarti kalau berdoa kepada kuburan, kepada pohon keramat, kepada wali, kepada batu keramat, atau yang lainnya, sebetulnya semua itu nggak ada gunanya. Nggak ngaruh apa-apa. Nah, sudah pernah dibahas di kajian ini bahwasanya kalau ada orang berdoa ke kuburan, kemudian setelah dia pulang berdoa dari kuburan, kok apa yang dia inginkan tercapai. Nah, maka itu bukan bihi tapi indahu. Yaitu bukan terjadi karena doa dia ke kuburan, bukan. Tapi Allah takdirkan itu terjadi bersamaan dengan dia pulang dari kuburan. Ya, bukan bihi, bukan karena doanya, tapi indahu. Allah takdirkan itu terjadi, apa yang diinginkan itu terjadi setelah dia pulang dari kuburan. Nah, pada hakikatnya si yang disembah ini, yang dimintai doa ini nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, karena yang bisa menghilangkan bahaya hanya Allah semata. Demikian juga di ayat yang sebelumnya, ya Allah Ta'ala katakan, ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Mereka nggak bisa ngasih manfaat dan nggak bisa ngasih mudarat. Nah, jadi yang disembah ini atau yang dimintai doa, yang diistighatsahi ini, yang dijadikan tujuan doa ini nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngasih manfaat atau mudarat. Nah, kemudian falam yantafi min du'aihi hadza. Maka doanya mereka kepada selain Allah nggak ada manfaatnya.
Wa khasirat dunya bidzalika. Maka di dunia mereka rugi karena melakukan sesuatu yang sia-sia. Keluar uang, keluar tenaga, keluar waktu. Ya, orang pergi ke kuburan wali itu kan keluar uang. Ya, bahkan terkadang sampai safar keluar kota. Ya, harus sewa bis atau naik pesawat, keluar uang. Keluar tenaga juga, keluar waktu juga, maka dia rugi. Tenaga, waktu, uang yang dikeluarkan sebenarnya nggak berarti apa-apa, nggak menghasilkan apa-apa. Kemudian wal akhiratu bikufrihi, dia rugi di akhirat karena dia statusnya kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ruginya dunia dan akhirat. Kemudian as-sabi'ah yang ketujuh, tafsirul ayatis tsalitsati. Dalam bab ini ada pembahasan tafsir tentang ayat yang ketiga, wahya qauluhu ta'ala, itu firman Allah Ta'ala, fabtaghu indallahi rizqa. Maka mintalah kepada Allah rezeki. Wa qauluhu indallahi halun minar rizqi. Indallah adalah hal dari rezeki. Artinya rezeki dari Allah. Rezeki yang ada di sisi Allah. Wa alaihi yakunu btigha'ur rizqi indallahi wahdahu. Oleh karena itu maka mintanya rezeki hanya kepada Allah. Karena rezeki itu keadaannya hanya di sisi Allah, tidak ada di sisi yang lain. Kemudian Ummu Zuhri, Saminah. As-saminatu anna talaba rizqi la yanbaghi illa minallahi kama annal jannata la tutlabu illa minhu. Tu'khadu min qawlihi ta'ala wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Li'anna al-ibadata sababun lidukhulil jannati. Wa qad asyara Allahu ila dhalika biqawlihi ilaihi turja'un. Nah, Saminah yang ke-8, anna talaba rizqi la yanbaghi illa minallah. Minta rezeki enggak boleh kecuali hanya kepada Allah. Kama annal jannata la tutlabu illa minhu. Sebagaimana surga tidak boleh diminta kecuali dari Allah. Ya, enggak boleh minta surga kepada ustadz. Enggak boleh minta surga kepada kiai. Enggak boleh minta surga kepada wali atau yang lainnya, hanya boleh kepada Allah. Tukhadhu min qaulihi ta'ala. Kesimpulannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ini diambil dari firman Allah Ta'ala, wa'buduhu washkuru lahu. Sembahlah Allah semata dan bersyukurlah kepada Allah semata. Ilaihi turja'un. Hanya kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Li'anal ibadata sababun lidukhul jannah. Karena ibadah adalah sebab untuk masuk surga. Wa qad asyarallahu ila dzalika biqaulihi, maka Allah isyaratkan bahwasanya minta surga itu hanya kepada Allah. Karena Allah katakan ilaihi turja'un. Hanya kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Kemudian at-tasi'ah yang ke-9, tafsirul ayatir rabi'ah. Terdapat pembahasan tafsir ayat yang keempat. Wahya qauluhu ta'ala, itu firman Allah Ta'ala, wa man adallu mimma yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Siapa orang yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah yang tidak akan bisa menjawab doa sampai hari kiamat. Kemudian al-ashirah yang ke-10, annahu la adalla mimman da'a ghairallahi. Bahwasanya tidak ada orang yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah. Tukhadhu min qaulihi ta'ala, ini diambil dari firman Allah Ta'ala, wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Li'annal istifhama huna bima'na nafi, karena pertanyaan dalam ayat ini maksudnya adalah penafian atau nahi, ya sudah kita bahas. Wa man adallu, siapa orang lebih sesat. Ini maksudnya adalah tidak ada orang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah. Atau nahi, jangan menjadi orang yang sesat sebagaimana orang-orang yang berdoa kepada selain Allah.
Kemudian Ummu Maryam. Nah, Al-hadiyata asyarah. al-hadiyata asyarah annahu ghafilun an du'a'id da'i la yadri anhu liqaulihi ta'ala wa hum an du'aihim ghafilun wa hum ay al eh, mad'uuna an du'aihim ay du'a udda da'iin eh, du'a udda'in au an Da'ina. du'a an da'ina au an du'a idda'ina iyahum fal ihtimalu fi dhamiri asani wa huwa qawluhu an du'aihim amma dhamirul awal atau ulau Awalu. awalu fa innahu ya'udu ilal mad'uwina la roiba wa qad sabaqa bayanuhu bitafsili. Nah, al-hadiyata asyarah yang ke-11. Annahu ghafilun an du'a'id da'i la yadri anhu. Bahwasanya yang dijadikan tujuan doa, mereka lalai, mereka tidak tahu terhadap doanya para penyembahnya. Mereka la yadri, mereka tidak tahu. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa hum an du'aihim ghafilun. Mereka ghafil, mereka tidak tahu terhadap doa-doa para penyembahnya. Wa hum ay al-mad'uwin. Hum di sini orang-orang yang dijadikan tujuan doa atau pihak-pihak yang dijadikan tujuan doa, al-mad'uwun. An du'aihim ay du'a idda'in. Him di sini artinya ad-da'in, orang yang berdoa. Au ani du'a idda'ina iyahum, atau perbuatan doanya. Ya. Dari doanya orang-orang yang berdoa kepada mereka. Nah, jadi pihak-pihak yang dijadikan tujuan doa selain Allah, mereka nggak tahu dua-duanya. Mereka nggak tahu orangnya, dan juga mereka nggak tahu apa yang diminta. Ya, contoh orang berdoa kepada pohon keramat. Maka pohon keramatnya nggak tahu apa-apa. Nggak tahu orangnya yang berdoa ini siapa, siapa namanya, tinggal di mana, dia sudah nikah apa belum, dia nggak tahu. Namanya juga pohon. Ya. Dan juga nggak tahu tentang apa yang dia minta. Namanya juga pohon. Ya, pohon nggak bisa dengar, nggak bisa mikir. Nah, maka nggak tahu dua-duanya. Ya, nggak tahu orangnya, dan nggak tahu apa yang dimintanya. Fal ihtimalu fi dhamir tsani wa huwa qawluhu an du'aihim, dan kemungkinan makna yang kedua ini maksudnya maknanya adalah doa idda'in iyahum. Ya. Amma ad-dhamir awal fa innahu ya'udu ilal mad'uwin la raiba. Ya, adapun dhamir yang pertama, nah, dhamir yang kedua ini ada ihtimal, ada dua kemungkinan. Ya. An du'aihim ini ada dua kemungkinan. Ya, himnya ini bisa jadi adalah orangnya yang berdoa atau bisa jadi permintaannya, doanya. Adapun kalau dhamir yang pertama hum, cuman ada satu kemungkinan, yaitu ya'udu ilal mad'uwin la raiba. Hum di sini maksudnya yang dijadikan tujuan doa. Tidak ada keraguan di dalamnya. Waqad sabaqa bayanuhu bitafsil. Dan ini sudah dijelaskan secara rinci sebelumnya. Kemudian ats-tsaniyah asyarah yang ke-12, anatilka da'wata sababun li bughdil mad'uwi lid-da'i wa adawatihi lahu. Adanya doa kepada selain Allah akan menjadi sebab murkanya pihak-pihak yang dijadikan tujuan doa kepada para penyembahnya.
dan menjadi sebab permusuhan mereka kepada para penyembahnya di akhirat. Artinya orang-orang yang disembah atau benda-benda yang disembah nanti di akhirat akan berlepas diri. Ya, kenapa kalian nyembah saya? Saya nggak pernah minta. Maka mereka akan memusuhi para penyembahnya. Tukhadu min qauli ta'ala, ini diambil dari firman Allah Ta'ala, wa idza husyara nasu kanu lahum a'da'a. Ketika manusia dibangkitkan, maka mereka akan saling memusuhi. Wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan kanu mereka pihak-pihak yang disembah bi ibadatihim atas penyembahan kepada mereka, mereka akan mengkufuri, akan mengingkari. Kemudian ats-tsalitsah asyara yang ke-13, tasmiyatu tilka da'wati ibadatan lil mad'u. Doa kepada selain Allah disebut oleh Allah sebagai ibadah kepada apa yang dijadikan tujuan doa. Tukhadu min qaulihi ta'ala, ini diambil dari firman Allah Ta'ala, kanu bi'ibadatihim kafirin. Mereka yang dijadikan tujuan doa akan mengkufuri peribadahan para penyembahnya. Ya, di awal ayat Allah bahas doa, tapi di akhir ayat Allah sebut bi'ibadatihim. Arti doa yang dilakukan itu ibadah. Ya, karena orang-orang yang datang ke kuburan wali, mereka minta hajat, mereka tidak mau dikatakan, oh kamu kok beribadah kepada wali, kamu kok beribadah kepada kuburan. Ya, mereka katakan, oh saya nggak beribadah, saya nggak nyembah saya nggak nyembah wali, nggak beribadah kepada wali, enggak. Saya cuman berdoa, saya cuman minta hajat, kok dibilang ibadah. Ibadah itu sholat, puasa, kata dia. Nah, maka ini keliru. Ini anggapannya keliru. Doa itu ibadah. Buktinya di sini dalam ayat ini, Allah ketika menyebut orang-orang musyrikin yang berdoa kepada selain Allah, Allah sebut sebagai ibadah. Dan jelas dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Kemudian Ummu Zuhri. Ar-rabi'ata asyrata kufrul mad'uwi bitilkal ibadati. Ma'ana kufril mad'uwi radduhu wa inkaruhu. Fa idza kana yaumul qiyamati tabarra'a minhu wa ankarahu tu'khadu min qawlihi wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Lanjut al-khamisah asyarah. Al-khamisata asyrata hiya sababu kaunihi adallun nasi wa dzalika li umurin hiya al-awwal annahu yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu. Ats-tsani annal mad'uwina ghafiluna an du'aihim. Ats-tsalits annahu idza husira nasu kanu lahu a'daan. Ar-rabi'ah annahu kafirun bi'ibadatihim. Nah, Rabi'ah asyarah yang ke-14, kufrul mad'uwi, kufrul mad'uwi bitilkal ibadati. Orang yang berdoa kepada selain Allah, maka statusnya kufur, statusnya kafir atas peribadahan yang dilakukan kepada selain Allah. Makna kufril mad'uwi ridduhu wa ingkaruhu. Makna kufur di sini maksudnya riddah, maksudnya murtad. Dan dia dianggap mengingkari keimanan, mengingkari keislaman. Idza kana yaumal qiyamati tabarra'a minhu wa ankarahu tukhadhu min qawlihi wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Nah, ketika hari kiamat terjadi, maka pihak-pihak yang disembah selain Allah akan tabarru'a minhu, akan berlepas diri dari penyembahnya dan akan mengingkari para penyembahnya.
yang berdasarkan ayat tadi. Kemudian al-khamisah asyarah yang ke-15, hiya sababu kaunihi adallan nasi. Itulah sebab mereka menjadi orang yang paling sesat. Wadzalika li umurin. Sebabnya ada 4, kata Syekh Utsaimin. Yaitu yang pertama, annahu yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu. Dia berdoa kepada selain Allah, yang mana yang selain Allah ini nggak akan bisa menjawab doa sama sekali. Yang kedua, annal mad'uina ghafiluna an du'aihim. Yang dijadikan tujuan doa selain Allah, mereka tidak tahu doa-doa yang dipanjatkan untuk mereka. Namanya juga makhluk, ya, nggak tahu, apalagi sudah mati. Dan juga mereka nggak tahu siapa saja yang menyembah mereka. Yang ketiga, annahu idza husyira nasu kanu lahu a'da'a. Ketika manusia dibangkitkan kelak, maka pihak-pihak yang disembah itu akan memusuhi para penyembahnya. Dan sebab yang keempat, annahu kafirun bi ibadatihim. Mereka kufur atas peribadahan yang mereka lakukan kepada selain Allah. Jadi yang pertama, berdoa kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan jawaban, nggak bisa mengabulkan doa. Maka ini lahwun, kesia-siaan. Kemudian berdoa kepada sesuatu yang nggak tahu apa-apa, nggak bisa dengar, nggak bisa lihat, nggak bisa berpikir, maka ini jahlun. Ya, ini kebodohan. Kemudian yang ketiga, ketika dikumpulkan, ketika dibangkitkan, ternyata yang disembah ini malah musuhi. Nah, makanya namanya khasirun. Ini kerugian, ya, kekecewaan, kerugian. Yang keempat, kufrun. Nah, maka mereka orang-orang yang berdoa kepada selain Allah itu menjadi orang yang paling sesat karena mereka melakukan lahwun, melakukan jahlun, melakukan khasirun, dan melakukan kufrun. Ya, ini keburukan di atas keburukan. Kemudian as-sadisa asyara yang ke-16, tafsirul ayatil khamisah. Dalam bab ini ada tafsir ayat yang kelima, wahya qauluhu ta'ala, yaitu amman yujibul mutarra idza da'ahu fayakshifus su'. Dan siapakah yang menjawab doanya orang-orang yang terdesak ketika mereka berdoa, dan siapakah yang menghilangkan keburukan. Waqad sabaqa dzalika, dan penjelasannya sudah berlalu. Kemudian as-sabi'a asyarah yang ke-17, Ummu Maryam. Nah, Ustaz. As-sabi'ata asyarah al-amrul ajibu wa huwa iqraru ibadat Abadatil. iqraru abadatil awsani annahu Yujibu. la yujibu al-muttarru illallah Mutarra. muttarra illallahi Lallahu. illallahu ila akhir wa huwa kama qala rahimahullah wa hadza mawjudun Wujudun. al-ana faminan nasi mayyasjudu lil asnami allati sona'uha bi anfusihim ta'ziman fa idza waqa'u fi syiddati da'awullahu mukhlisina lahuddin wa kana alaihim ayyalji'u lil asnami law kanat ibadatuha haqqan illa an illa Anna. anna man Minal. minal musyrikin al yauma Man huwa. man huwa asyaddu syirkan minal musyrikin as-sabiqina fa idza waqa'u fi syiddati da'awu awliya Ahum. ka awliya ahum ka
آه Aliyin كعلي والحسين وإذا كان الأمر سهلا دعوا الله وإذا Allah. وإذا حلفوا حلفا حلفا هم فيه صادقون حلفوا بعلي أو غيره من أوليائهم وإذا حلفوا حلفا هم فيه كاذبون حلفوا بالله ولم يبالوا. Nah, as-sabi'ata asyarah yang ke-17, al-amrul ajibu, suatu perkara yang aneh. Wa huwa iqraru abadatil authani annahu la yujibul muttarra ilallahu. Itu para penyembah berhala, abadatul authan, para penyembah berhala, mereka ikrar, mereka meyakini bahwasanya tidak ada yang bisa menjawab doanya orang yang terdesak kecuali Allah. Bahwa kama qala rahimahullah, dan ini benar kata Syekh Utsaimin. Perkataannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini benar. Wa hadza mawjudun al-ana. Ini ada di zaman sekarang. Paminan nasi man yasjudu lil asnami. Sebagian orang sujud kepada berhala. Allati sana'uha bi anfusihim. Berhala yang mereka bikin dengan tangan mereka sendiri. Ta'ziman, mereka sujud dalam rangka mengagungkan berhala tersebut. Fa idza waqa'u fi syiddati, namun kalau mereka berada dalam kondisi genting, da'allaha. Mereka berdoanya kepada Allah. Mereka bikin berhala untuk disembah. Tapi kalau kondisi genting, berdoanya kepada Allah. Mukhlishina lahuddina. Mereka mengikhlaskan semua ibadahnya kepada Allah. Wa kana alaihim ayyalji'u lil asnami law kanat ibadatuha haqqa. Dan mereka akan bertawakal kepada para berhalanya. Law kanat ibadatuha haqqa. Andaikan peribadahan mereka itu benar-benar. Ya Allah, maksudnya gimana? Illa anna minal musyrikina al-yauma man huwa asyaddu syirkan. Namun orang-orang musyrikin di zaman sekarang ada yang lebih parah kesyirikannya. Minal musyrikin as-sabiqina. Daripada orang-orang musyrikin zaman dahulu. Fa idza waqa'u fi syiddati da'u awliya'ahum. Ketika mereka jatuh pada kondisi genting, mereka berada dalam kondisi genting, mereka berdoa kepada para wali-walinya. Ya, jadi musyrikin zaman dahulu ketika kondisi genting berdoa kepada Allah, ikhlas. Sedangkan orang musyrikin zaman sekarang sebagian mereka dalam kondisi genting berdoanya kepada wali, bukan kepada Allah. Ya, dalam kondisi longgar ataupun genting berdoanya kepada selain Allah. Ini orang musyrikin zaman sekarang. Orang musyrikin zaman dahulu kondisi genting kepada Allah. Kondisi longgar baru kepada berhala. Mereka berdoa kepada wali-wali mereka. Ka'aliyin, seperti berdoa kepada Ali. Wal Husaini, atau berdoa kepada Husain. Wa idza kana al-amru sahlan da'allaha. Tapi kalau urusannya itu urusan yang remeh-temeh, urusan yang ringan, berdoanya kepada Allah. Wa idza halafu halafan hum fihi shadiquna halafu bi aliyin. Kalau mereka bersumpah dengan sumpah yang benar, sumpah yang serius, mereka akan bersumpah dengan nama wali, seperti bersumpah dengan nama Ali atau ghairihi min awliyaihim, atau dengan nama-nama wali yang lain. Ya, kalau bersumpah yang jujur, yang benar, mereka gunakan nama-nama wali. Wa idza halafu halafan hum fihi kadzibuna halafu billahi walam yubalu. Tapi kalau mereka bersumpah dengan sumpah yang bohong, sumpah-sumpahan, ya, sumpah untuk ngeles dan lainnya, maka sumpahnya dengan nama Allah. Demi Allah saya nggak bohong. Ya. Dengan ringan menyebutkan demi Allah, padahal sumpahnya bohong. Tapi kalau
mereka ditantang, kamu berani nggak bersumpah dengan jujur atas nama wali kamu? Ya, maka mereka tidak akan berani bohong. Mereka tidak akan berani bersumpah bohong dengan nama wali. Tapi kalau sumpah bohong atas nama Allah dengan nama Allah ringan saja. Katakan demi Allah, demi Allah. Ini menunjukkan bahwasanya mereka lebih mengagungkan wali-wali mereka daripada mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir Ats-Tsaminah Asyurah. Yang ke-18 Himayatul Mustafa Himat Tauhidi. Rasulullah Al-Mustafa itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau himayah, beliau menjaga batasan-batasan tauhid. Wa ta'addubu ma'allah, dan beliau berusaha untuk beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtaral muallifu anna qawlahu la yustaghathu bi min babi ta'addubi bil alfaz. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memilih pendapat bahwasanya ucapan Nabi la yustaghathu bi, jangan beristighatsah kepadaku, ini dalam rangka untuk beradab kepada Allah dalam ucapan-ucapan. Wal bu'du anit ta'alluqi bi ghairillah, dan untuk menjauhkan diri dari bergantung kepada selain Allah. Wa an yakuna ta'alluqul insani daiman billahi wahdahu, dan agar tawakalnya seseorang itu selalu hanya kepada Allah saja. Bahwa yu'allimul ummata an talja'a ilallahi wahdahu idza waqa'at fi syada'idi. Maka beliau mengajarkan umat untuk kembali kepada Allah semata ketika terjadi perkara-perkara yang genting, wala tastaghitsu illa bihi wahdahu. Dan beliau mengajarkan kita untuk tidak beristighatsah kecuali hanya kepada Allah semata. Ya, ini akhir dari bab minasyirki an yastaghitsa li ghairillahi aw yad'uwa ghairahu. Termasuk kesyirikan beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Ya, ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan.